semuanya, bagaimana kabar kalian? Bapak berharap kalian semua sehat-sehat saja ya. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran online kita. Jadi tolong kalian simak baik-baik, oke? Baiklah, kita mulai pembelajaran online kita. Pada hari ini yang akan kita bahas yaitu tema 9 dengan judul Kayanya Negeriku. Di sini akan Bapak bahas yaitu muatan PPKN yang ada di tema 9 ini tentang hak dan kewajiban. Kalian pasti sudah tidak asing dengan dua kata ini yaitu hak dan kewajiban. Akan tetapi pasti masih banyak dari kalian yang masih belum paham apa itu hak dan kewajiban. Jadi Bapak berharap dengan pembelajaran online pada hari ini kalian dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan hak dan apa itu yang dimaksud dengan kewajiban, serta penerapan hak dan kewajiban di lingkungan sekitar kalian. Yang pertama, yaitu adalah hak. Apa sih itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang sejak lahir. Jadi, ketika kalian lahir, itu kalian sudah mendapatkan yang namanya hak. Hak apa saja? Hak hidup, hak untuk bernafas, hak untuk makan, hak mendapatkan kasih sayang, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari hak. Dan yang kedua, itu adalah kewajiban. Ada yang tahu apa itu kewajiban? Ya, kewajiban itu ada sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi tidak hanya hak yang kalian dapatkan, kalian juga harus melaksanakan kewajiban. Contoh kewajiban itu seperti apa? Jika di rumah, misalnya Bapak beri contoh, kewajiban kalian di rumah yaitu membantu ibu di rumah. Kalau di sekolah, contohnya belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah contoh dari kewajiban. Nah, dua hal tersebut harus kalian laksanakan secara seimbang. Tidak boleh ada yang lebih menonjol agar tercipta keharmonisan dalam hidup kalian. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai penerapan hak dan kewajiban di lingkungan sekitar kalian. Nah, lingkungan apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama itu adalah lingkungan hutan, dan yang kedua adalah lingkungan sungai, dan yang ketiga adalah lingkungan laut. Jadi, pada hari ini akan Bapak bahas penerapan hak dan kewajiban di 3 lingkungan ini. Tolong simak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, di lingkungan sungai. Kalian juga memiliki hak terhadap sungai. Apa saja? Yang pertama, itu menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. Nah, bisa dilihat ada beberapa warga setempat yang menggunakan aliran air sungai tersebut untuk dapat mencuci pakaian kotor mereka, serta ada pula yang menggunakannya untuk mandi. Kemudian yang kedua, kalian dapat memanfaatkan aliran sungai untuk sarana transportasi, yaitu membantu orang untuk menyeberangi sungai ataupun menggunakan kapal ataupun sampan untuk berdagang di atas sungai. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian juga dapat memanfaatkan aliran air untuk pengairan sawah. Jadi aliran air sungai ini dapat kalian alirkan ke sawah-sawah untuk memberikan nutrisi pada tanaman padi ataupun tanaman lainnya yang kalian tanam di sawah tersebut. Kemudian ada juga hak kalian memanfaatkan aliran sungai untuk sebagai pembangkit listrik tenaga air yaitu PLTA seperti yang sudah kalian sering belajar. Nah, ini bisa kalian lihat itu adalah contoh kincir air yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air. Nah, setelah kalian mengetahui hak terhadap sungai, kalian juga harus mengetahui kewajiban kalian terhadap sungai. Apa saja? Yang pertama itu mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai agar sungai kalian tidak kotor. Kemudian yang kedua, kalian harus menanam tumbuhan di sepanjang sungai untuk menjaga kelestarian dan keasrian pada lingkungan sungai. Yang ketiga,
tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Bisa kalian lihat contohnya, ini adalah orang-orang yang mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Padahal itu dapat merugikan kita sebagai makhluk hidup jika kita mendirikan bangunan di tepi sungai. Itu dapat menyebabkan banjir ya anak-anak. Kemudian yang keempat, kewajiban kita pastinya adalah tidak boleh membuang sampah ataupun limbah di sungai. Nah, ini jika kalian membuang sampah di sungai seperti ini, itu pastinya akan menyebabkan bencana. Bencana apa? Salah satunya yaitu bencana banjir. Yang itu akan menyebabkan kerugian bagi kita sendiri, manusia, dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, itu adalah contoh penerapan hak dan kewajiban kita terhadap sungai. Sekarang, Bapak lanjut penerapan hak dan kewajiban di lingkungan hutan. Hak kita yang pertama yaitu mendapatkan udara segar. Ya, seperti kita ketahui, di hutan itu terdapat banyak sekali pepohonan yang mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen itulah yang membuat udara terasa segar bagi kita untuk hirup. Kemudian yang kedua, kita dapat menikmati keindahan hutan. Itu juga merupakan hak kita. Kemudian yang ketiga, dapat memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan. Seperti ini, kita dapat makan seperti sayur bayam, sayur kangkung, tomat, timun, dan lain sebagainya. Dan juga bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Dan yang terakhir bisa dijadikan sebagai perabotan. Perabotan itu contohnya apa, Pak? Contohnya itu seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah hak kita memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan perabotan tersebut. Nah, tadi sudah kita bahas tentang hak kita terhadap hutan. Kita lanjutkan tentang kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita terhadap hutan? Ya, yang pertama itu melakukan reboisasi. Ada yang masih ingat apa itu reboisasi? Ya, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa orang menanam kembali hutan-hutan yang sudah gundul dengan tanaman dan tunas-tunas yang baru. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Atau istilah kerennya yaitu illegal logging. Ya, jadi kita harus melakukan tebang pilih tanaman. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh membuka lahan tambang secara berlebihan. Nah, bisa dilihat jika kita membuka berlebihan, hutan akan hancur. Ya. Kemudian, yang terakhir yaitu contoh penerapan hak dan kewajiban di lingkungan, ya, laut. Hak kita terhadap laut apa sih? Yang pertama, boleh menggunakan hasil laut dan kepentingan bersama. Di sini ada yang tahu contoh hasil laut itu seperti apa? Ya, hasil laut itu contohnya adalah ikan-ikan di laut, rumput laut, garam. Nah, itu adalah contoh dari hasil laut. Kemudian, kita juga boleh menikmati keindahan laut. Seperti keindahan terumbu karang, kemudian ikan-ikan hias yang berada di dalam lautan seperti ikan Nemo ataupun ikan lainnya yang cantik-cantik seperti itu ya. Kemudian kewajiban kita terhadap laut. Ini sama seperti di kewajiban kita di sungai dan di hutan ataupun dimanapun. Ya, pertama pastinya tidak boleh membuang sampah. Ya, kalau di laut berarti tidak boleh membuang sampah ke laut. Kemudian yang kedua, tidak boleh merusak terumbu karang. Contohnya seperti apa? Yaitu penggunaan bom untuk mencari ikan. Nah, itu dapat merusak terumbu karang, di mana terumbu karang itu pertumbuhannya itu sangat lama. Jika kita merusaknya, itu akan lama sekali untuk tumbuh kembali. Nah, di sini Bapak menyediakan video untuk kalian simak. Bagaimana sih kewajiban kita yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut? Silakan disimak ya anak-anak. Selamat menyaksikan.
video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian memahami apa yang disampaikan dalam video pembelajaran tersebut ya. Pesan Bapak, terus jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit dan terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.